Selamat datang di Lini Masa, lingkungan masa kini yang membuat kita tumbuh dewasa. Bersama saya Intan dan rekan saya Stefani di Studio 1 yang akan menemani sobat sekalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang hangat diperbincangkan di kalangan kaum milenial. Pastinya kaum milenial sudah tidak asing dengan istilah quarter life crisis yang erat kaitannya dengan self-confident. Quarter life crisis itu sendiri merupakan sebuah keadaan di mana seseorang yang berusia 20 sampai 30 tahun sedang mengalami keadaan emosional yang kurang stabil, seperti muncul rasa kekhawatiran, keraguan akan kemampuan diri, dan kebingungan menentukan arah hidup. Nah, kondisi seperti apa sih yang membuat kita bisa merasa dalam fase quarter life crisis ini? Nah, beberapa waktu lalu kami sudah berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kami. Dia adalah seorang mahasiswi semester akhir di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dia merupakan salah satu mahasiswi yang mendapatkan beasiswa full. Sebagai penerima beasiswa, pastinya dia harus memenuhi standar prestasi yang ditetapkan oleh kampusnya. Nah, awal memasuki bangku perkuliahan, dia merasa semua berjalan baik-baik saja. Sampai pada akhirnya, di pertengahan semester, dia merasa kebingungan dan mempertanyakan, benar nggak sih aku masuk jurusan ini? Kok jurusan X sepertinya lebih menjanjikan ya? Nah, ketika berada di situasi kebingungan akan masa depannya, disertai juga tuntutan standar prestasi yang harus dia penuhi, semakin membuat dia merasa tertekan. Nah, apakah kalian sebagai mahasiswa pernah mengalami hal serupa? Ya, pastinya sangat tidak nyaman berada di kondisi tersebut, bukan? Kita ragu akan kemampuan diri sendiri, merasa tertekan karena tuntutan dari orang lain yang mengharuskan kita dapat sesuai dengan ekspektasi mereka, ataupun konflik yang tiba-tiba muncul dan membuat kita merasa tidak berdaya. Kondisi dan situasi seperti ini yang memicu munculnya respon-respon dan emosi-emosi negatif sehingga menghalangi diri untuk melihat potensi dari dalam diri. Ketika kemampuan diri sendiri terhalang dengan emosi-emosi negatif, diri sendiri cenderung merasa dan bertanya-tanya, sebenarnya potensinya di mana dan seperti apa? Apa benar potensinya ada di sini dan sesuai dengan kualifikasi diri yang sebenarnya? Nah, Sobat Lini Masa, bagaimana sih cara kita mengatasi fase quarter life crisis ini dalam kehidupan kita? Jadi tadi kita juga sempat menyinggung bahwa fase quarter life crisis ini erat kaitannya dengan self-confident. Maka kita akan belajar terlebih dahulu terkait self-confident bersama rekan saya yang sudah berada di Studio 2, yaitu reporter Intan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Stefani yang ada di Studio 1 berbicara mengenai self-confidence. Self-confidence adalah perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri yang membuat individu memiliki penerimaan yang baik akan dirinya sendiri. Berdasarkan penjelasan dari rekan saya, terlihat bahwa mahasiswi N ini sempat berada di fase quarter life crisis. Nah, kita tergelitik untuk mengulik lebih jauh bagaimana dia bisa melewati kondisi tersebut.
Menurut penjelasannya, dia dapat mengatasi quarter life crisis dalam hidupnya itu dengan menumbuhkan self-confidence dalam dirinya. Ketika dia memiliki self-confidence yang tinggi, dia bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan selalu yakin bahwa dia mampu untuk itu. Pastinya untuk bisa memiliki self-confidence yang tinggi tidak datang secara tiba-tiba. Di masa tersebut ada sosok orang tua yang selalu mendukungnya dan memberi kepercayaan akan keputusan-keputusan yang dia ambil. Hal itu juga yang membuatnya memiliki motivasi yang kuat untuk membanggakan kedua orang tuanya. Selain orang tua, ada teman-teman yang bisa diajak bercerita sehingga dia bisa mengontrol emosi-emosi negatif dan lebih sadar akan keadaannya saat ini. Dia juga melakukan refleksi akan setiap perjalanan hidupnya sehingga dia bisa mengetahui kelebihan yang dia miliki. Seperti dia adalah sosok yang memiliki emosi stabil dan optimisme yang tinggi. Ketika dia memandang dirinya sebagai sosok yang memiliki emosi stabil, dia dapat merespon dengan tenang setiap tantangan dalam hidupnya. Tidak hanya itu, self-confidence yang dimilikinya membuatnya memiliki rasa toleransi yang tinggi dengan orang lain. Respon dan penilaian baik orang lain terhadap dia membuatnya semakin yakin dan percaya diri bahwa dia mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Selain itu, dia juga terbiasa untuk membuat keputusan apa yang terbaik untuk hidupnya. Contohnya, dia berani mengambil keputusan dan berkomitmen untuk tetap fokus mengikuti studinya sampai semester akhir. Berdasarkan cerita dan pengalaman dari narasumber, dapat kita simpulkan bahwa quarter life crisis ini dapat dikendalikan dengan cara meningkatkan self-confidence dalam diri kita. Karena pada dasarnya quarter life crisis ini merupakan keadaan khawatir akan diri sendiri dan ragu akan masa depan. Sedangkan dengan meningkatkan self-confidence dalam diri dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri serta yakin akan kemampuan yang dimiliki. Jadi, percayalah pada diri sendiri, temukan potensi dan lakukan yang terbaik. Karena yang tahu apa yang kamu butuhkan adalah kamu sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam Lini Masa kali ini. Sampai jumpa di Lini Masa selanjutnya. Lini Masa, lingkungan masa kini membuat kita tumbuh dewasa.